Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Royan, tentunya di channel gue YouTube TV yang membahas tentang tanaman, hewan, vlog, perjalanan, dan lain-lain. Mudah-mudahan para sahabat gue YouTube TV berkenan untuk subscribe terlebih dahulu, like. Nanti bila ada yang mau bertanya, silakan komen. Oke, untuk video kali ini saya khususkan untuk penghobi tanaman hias, khususnya tanaman aglonema. Aglonema di depan para sahabat semua ini adalah aglonema jenis Harlequin. Jenis Harlequin ini lumayan sulit dibudidayakan. Untuk harga relatif di setiap daerah berbeda-beda. Namun jenis Harlequin ini lebih mahal dibanding jenis-jenis aglonema lainnya yang seperti Cochin dan lain-lain. Untuk aglonema Harlequin ini dulu pertama kali dipamerkan di tahun 2006, laku sekitar puluhan bahkan mencapai ratusan juta di tahun 2006 di artikel yang saya baca. Untuk aglonema Harlequin ini hampir mirip dengan aglonema bigroy. Untuk daunnya hampir mirip. Yang membedakannya beberapa adalah sebenarnya kalau dilihat dari batang itu beda. Ini batangnya masih baby ya, masih anak, jadi kita tidak bisa bandingkan. Untuk baby memang cukup panjang. Untuk bigroy batangnya agak panjang. Untuk Harlequin agak pendek. Daun untuk warna hampir mirip ya, ada pink, hijau, dan pink muda seperti bigroy. Namun perbedaannya adalah bila kita sentuh ada rada kaku ya kalau Harlequin. Dan memang auranya pun agak berbeda dibanding bigroy. Bukannya mengecilkan harga bigroy, ya bigroy memang agak murah, namun untuk saya pribadi murah dan mahalnya harga tanaman hias itu tergantung dari kesukaan kita terhadap tanaman itu. Jadi murah atau mahalnya tidak terlalu saya pedulikan. Tapi kebetulan memang saya mempunyai Harlequin. Ini adalah Harlequin baby hasil dari potong batang yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu dan menghasilkan Harlequin ini. Nanti kita bisa lihat, kita bongkar di dalamnya apakah batangnya masih seperti yang dulu atau sudah busuk dan hanya tumbuh satu ini saja. Oke, jadi untuk kali ini saya akan memindahkan tanaman Harlequin ini di pot ya, di dalam pot ini. Oke. Dan saya akan mengganti medianya dengan ini, dengan campuran sekam bakar yang sudah difermentasikan dengan tanah bakaran sampah. Oke. Untuk tanah bakaran sampah memang untuk tanaman aglonema harus berhati-hati ya. Jadi tidak boleh basah, karena kalau basah nanti bisa menimbulkan sejenis penyakit kepada tanaman aglonema ini. Jadi ini untuk memakai tanah bakaran sampah ini harus berhati-hati. Namun bila kita sudah terbiasa memakainya, ini cukup baik untuk tanaman aglonema. Yang penting tanahnya tidak terlalu basah. Oke, dan di sini saya ada styrofoam ya, biasa untuk agar di dalam pot ini bila disiram tidak mengendang air dalam medianya ini. Dan mungkin yang belum pernah
para sahabat tanaman hias dengar adalah ini. Bisa dilihat, ini adalah potongan dari batang pisang ini, anak pisang ini. Oke, anak pisang ini saya potong seperti ini. Oke, anak pisang ini adalah anak pisang dari pisang yang buahnya tidak bisa dimakan. Jadi saya memilikinya banyak, jadi bisa saya potong seperti ini. Ya, bukan untuk. Jadi dicari yang sekiranya pohon pisangnya tidak berguna ya. Maaf, bukan tidak berguna, maksudnya tidak buahnya tidak bisa kita konsumsi. Jadi kita memilikinya banyak dan kita pergunakan untuk pupuk. Ya, ini fungsinya untuk pupuk. Kenapa pupuknya masih mentah seperti ini, tidak difermentasikan terlebih dahulu? Oke. Jadi ini nanti saya aplikasikan di pot ini. Oke. Jadi ini tidak terkena batangnya nanti. Jadi saat pembusukan tidak mempengaruhi batang aglonema tersebut. Oke, saya langsung aplikasikan saja ya. Pertama-tama kita masukkan styrofoam ini seperti biasa. Oke. Lalu kita masukkan beberapa batang dari pohon pisang atau anakan pisang ini. Tidak anakan juga tidak apa-apa, tergantung dari pisang yang sudah ditebang juga sudah tidak terpakai boleh. Kita fungsinya hanya mengambil dari uapan-uapan saja ya, uapan nanti ke atas ke media tanam ini agar menjadi nutrisi bagi tanaman. Mungkin beberapa teman-teman belum mendengarnya. Ini saya kemarin sudah saya uji coba di tanaman anthurium ya, anthurium yang besar, dan saya tidak berikan pupuk, namun berkembang begitu baik. Jadi saya kali ini akan aplikasikan ke tanaman aglonema. Oke, mudah, saya taruh saja di sini seperti ini, bisa dilihat. Oke, kita ambil media tanam sedikit, kita taburkan seperti ini untuk menutup bagian-bagiannya. Oke, dan bila sudah seperti ini bisa dilihat. Oke, batang dari tanaman pisang ini ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Dan bila nanti sudah menjadi pembusukan, yang saya harapkan akan menimbulkan nutrisi ke atas saat pembusukan dan menyatu ke media tanam ini dan bisa menjadi makanan oleh tanaman aglonema tersebut. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita proses pencabutan untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Kita gemburkan terlebih dahulu karena ditakutkan ada akar-akar yang putus ya. Memang berhati-hati. Bisa dipelajari jenis aglonema harlequin itu seperti apa. Ini baby ya. Saya memiliki dulu yang sudah dewasa namun sudah sold, sudah terjual. Jadi saya mengembang biakannya dari batang, saya cacah. Oke, saya dapat batangnya namun akarnya harus berhati-hati. Oke, ya. Di sini sudah terlihat dari layar para sahabat semua. Ada cacing sedikit. Sebenarnya tidak apa-apa, cacing itu mengemburkan tanah, namun jangan terlalu banyak ya. Oke, di sini bisa kita lihat batangnya sekitar hampir mirip dengan jari telunjuk saya.
seperti kunyit ya. Namun ini bukan kunyit, ini batang dari Aglonema harlequin. Dulu batang ini tidak memiliki akar para sahabat, namun sekarang sudah memiliki akar. Cantik ya, akarnya memang kecil. Di sini ini batang tua ya. Di sini ada mata tunas sedikit, satu bisa dilihat. Dan di sini mata tunas lagi satu. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh ya, akan tumbuh menjadi seperti saudaranya ini, kakaknya ini. Nanti kalau masih ada gambarnya saya kasih tahu deh para sahabat apa namanya indukan dari ini, kalau masih ada fotonya ya nanti saat ini, atau nanti di video-video harlequin lainnya saya share. Namun saya tidak janji, takutnya sudah terhapus fotonya. Nah, untuk pemindahan tanaman Aglonema dari baby seperti ini, kita perlu menunggu tanaman ini menjadi 2 atau 3 daun seperti ini ya. Ini sudah ada dua daun dan satu memiliki daun baru, yaitu tandanya sudah bisa pindah tanam, ya, dan memiliki akar yang sehat. Untuk media tanam yang lama sama seperti media tanam yang ini, yang baru ini ya, masih baik sebenarnya, namun konturnya sudah terlalu hancur, jadi memang ada perlu pergantian. Ditakutkan ada air yang mengendap dan tidak baik untuk harlequin ini. Dan sesuai pengalaman saya, harlequin tidak bila penyiramannya terlalu basah dan tanahnya, medianya terlalu basah untuk kesehariannya, itu akan terjadi pembusukan ya di batang ini. Itu apa yang saya alami. Jadi untuk harlequin ini kurangi penyiraman, biar agak sedikit dingin saja gitu. Kalau kita sentuh tidak basah tapi ya dingin gitu, tanahnya lembab tapi tidak basah. Kalau perlu semprot saja untuk penyiramannya. Untuk pupuknya saya tidak memakai pupuk kimia saat ini, hanya ini saja. Kita perlu mencoba pupuk-pupuk yang ada di sekitar kebun kita atau rumah kita dulu, baru kita membeli pupuk kimia apabila di daerah kita tidak ada pupuk-pupuk organik. Oke, langsung kita tanam ya, takutnya harlequinnya kepanasan dan layu. Oke, kita tempatkan seperti ini. Untuk terlihat cantik, kita perlu agak sedikit kita luruskan batangnya. Bila media ini kurang, saya akan mencampurnya dengan media yang lama. Bagian atasnya masih terlihat baik. Saya campur sedikit dengan media yang lama. Media yang lama saya pilih yang agak konturnya masih agak kasar. Campur. Oke. Kita tekan agak sedikit karena takutnya baby ini patah dari bonggolnya. Oke. Bentar ya.
kita tekan perlahan-lahan ya. Ini kita penuhkan saja, karena tadi terlihat bonggolnya masih ada di tengah. Takutnya goyang-goyang nanti tidak baik untuk pertumbuhan daun yang baru ya. Nanti kalau akarnya goyang, daun yang baru ini biasanya akan mengerucut, dia tidak besar dengan sempurna. Seperti kerdil gitu. Kita tekan sedikit pelan-pelan. Oke, sepertinya sudah cukup untuk pengencangan dari media ini. Sudah cukup kencang, nanti saat saya siram juga akan lebih kencang lagi dari sekarang. Ya, memang juga untuk terlalu kencang juga tidak baik. Nanti takutnya ada saat penyiraman ada air yang terendap. Oke, untuk tanaman Harlequin ini dia tidak kurang begitu suka dengan media yang berair, gampang busuk, dan untuk panas sih sepertinya tidak terpengaruh ya. Seperti aglonema lainnya, memang kalau terlalu panas juga tidak suka, dia sukanya yang adem-adem di bawah pohon. Di dalam ruangan juga tidak baik, nanti batangnya bisa panjang, juga kurang baik juga, dan warnanya mungkin tidak merah ya. Ini Harlequin lokal ya, lokal Indonesia. Oke, di sini dulu pembahasan tentang media dan makanan yang baik, makanan yang saya coba untuk Harlequin ini, pupuk yang nantinya akan membusuk di dalam sini dan mudah-mudahan akan menyatu dengan media tanam ini dan bisa dimakan oleh tanaman aglonema ini. Oke, saya Ruyan. Jangan bosan-bosan ya dengan video-video yang saya bagikan. Bila ingin bertanya, silakan tanya di komentar ya. Tanya seputar tanaman, saya pribadi juga bisa untuk tanya-tanya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya agar video-video nanti yang saya bagikan kembali bisa Anda temui di beranda Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia dengan tanaman-tanaman hias Anda dan cintai lingkungan dengan menanam tanam-tanaman di sekitar rumah kita dan kebun kita agar udara lebih sejuk dari sebelumnya. Oke.